Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah saat dia membayangkan dirimu. Yeay. Yeay, siapa yang dari kemarin udah nunggu aku upload video baru? Lagi-lagi di ghosting sama Raisa. Aku nggak buat video kayaknya berseminggu deh. Kalau aku lihat tuh kemarin aja tuh 5 atau iya kayaknya seminggu deh, hampir atau semingguan. Udah banyak komen-komen yang membuat aku untuk yang men-trigger aku supaya ini apa keluar dari dari peradaban ya. Maaf ya buat yang bolak-balik ke channel aku, ternyata nggak ada video baru gitu ya. Oke, kita mau cek energi seseorang kan ya. Aku kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang mau kita cek energinya. Silakan. Oke, udah kita mulai ya. Saat dia membayangkan dirimu. Kalian gimana kabarnya? Cie. Langsung muter gitu, guys. Gabut banget ya Raisa nih. Cie. lagi gak bercanda mulu ya, ntar diomelin sama netizen. Kalian gimana kabarnya? Ayo, bagaimana? How's your life lately? Cerita di kolom komentar. Nggak mau dengerin cerita di kolom komentar. Giliran aku yang cerita nggak boleh. Giliran kalian aku suruh cerita-cerita. Memang hidup ini tidak adil ya guys ya. Kalau grand readernya yang cerita nggak boleh, bolehnya reading aja katanya ya, diatur-atur. Tapi kalau netizennya boleh tuh cerita berbab-bab, berjilid-jilid kayak cerpen gitu ya, boleh. Ya begitulah hidup, sebut tidak adil. Hidup tuh kadang nggak adil sama orang yang baik guys. Karena ini apa? Jadi sering dijahatin kalau orang baik. Oke, kita mulai ya. Udah ya, ramah tamahnya. Saat dia membayangkan dirimu. Ini ada kartunya loh keluar yang bener-bener kayak lagi thinking of someone nih, kayak membayangkan itu sama aja kayak lagi kepikiran gitu kan ya. Nggak tahu yang dipikirin tuh hal yang halu atau yang fakta. Tapi iya nih, saat dia membayangkan dirimu, ada seseorang yang pengen komunikasi nih. Pengen komunikasi aja. Komunikasi itu apa sih sebenarnya? Basicnya tuh kayak ngobrol atau ajak ngobrol. Ajak ngobrol tuh kalau kalian udah lama nggak ngobrol, terus ajak ngobrol. Tapi kalau pengen komunikasi ya bisa kayak tanya kabar, pengen tahu kabar seseorang, atau sekedar silaturahmi say hi aja, atau ada yang mau tahu berbagi cerita, kamu kabarnya gimana, dia kabarnya gimana gitu, kayak live update lah gitu ya maksudnya. Tapi ini ya memang orang ini kayak mau komunikasi sih, di saat membayangkan dirimu dia kayak pengen komunikasi sama kamu. Tapi orang ini takut ya, kayak takut, insecure, atau ada rasa khawatir ketika dia ingin menunjukkan diri ke kamu. Ini kalian menarik energi apa nih? Seseorang yang udah lama gak bertemu, atau udah lama gak silaturahmi, udah lama gak komunikasi. Ada rasa takut dia ingin menunjukkan dirinya. Ini mix feeling ya, antara ingin menunjukkan diri dan ada rasa mau menyerah. Kenapa menyerah ya? Dia kan tadi pengen komunikasi, tapi dia tuh masih tertutup gitu loh mulutnya untuk berkata-kata, untuk memulai conversation sama kamu. Ada seseorang yang kayak kebingungan. Bingung apa ya? Ya bingung. Harus gimana, harus lakukan apa, kalau komunikasi tuh apa yang diomongin, atau untuk mulai komunikasi tuh
mulai dari mana ya, bahas apa ya, seperti itu guys. Tapi seseorang ini ya kayak kelihatannya tuh tenang, kalem-kalem aja di luarnya, tapi aslinya kebingungan karena seseorang tuh punya feeling ya guys. Yang bikin orang bingung tuh apa sih sebenarnya? Feeling, perasaan. Jadi ada rasa takut salah ngomong, takut salah melakukan sesuatu. Kalau nggak punya perasaan ya udah lakuin aja gitu, kayak kita ke teman biasa kan, lakuin A B C, ya udah santai aja, mau teman kita marah atau enggak ya bodo amat gitu. Beda sama seseorang yang dimana kita ada feeling ke orang itu, pasti mikir 1000 kali kan, mau lakuin apa, mau ngomongin apa tuh, rasa takutnya tuh 1000 kali lagi ya. Ada seseorang yang ngerasa tuh kayak capek gitu ya. Ini capek sama hubungan kalian atau capek memang dia kira-kira ini lagi capek, jadi energinya kayak udah nggak ada energi lagi buat mikirin drama, mikirin masalah, mikirin hubungan gitu, udah nggak ada energi lagi buat mikirin semua hal itu, karena memang energinya udah apa ya, drain, udah habis sama pekerjaan mungkin ya. Kamu sama dia sebenarnya ada yang sudah menjauh nih. Ada yang menjauh, tiba-tiba terjadi sesuatu di antara kalian. Nah, jadi menjauh ya. Tiba-tiba terjadi sesuatu, terus sama-sama saling ego, akhirnya menjauh. Ya, jadi nggak ada tuh yang siapa yang cari duluan atau approach duluan tuh nggak ada, karena ya itu udah apa ya, gengsi gitu ya, egonya tuh lebih besar daripada rasa ingin mencari atau berkomunikasi. Kalau mereka maskulin ya, energinya kayak seseorang nih sebenarnya ada feeling ke kamu, cuma dia apa ya, kayak bimbang, nggak yakin kamu tuh perasaannya gimana saat ini ke dia. Itu yang aku tangkep ya, itu intuisi aku aja sih, aku nggak, barusan yang aku ngomongin tuh bukan dari tarot ya guys ya. Nah, saat dia membayangkan dirimu, orang ini nih rasa ingin taunya besar tentang kamu, dia masih mau tahu tentang kamu, sekalipun kamu udah nggak komunikasi, udah berkurang komunikasinya sama orang ini, tapi ada sesuatu nih, orang ini kayak mau maju, tapi dia masih menahan dirinya untuk komunikasi. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang mau ini apa, intens sama kamu, tapi dia masih mikir-mikir ya, mikir-mikir atau nunggu waktu yang tepat, baiknya kapan, gimana, obrolin apa sama kamu, takut nanti ganggu kamu, atau takut apa yang dia bicarakan tuh kamu nggak suka, bosan, atau kamu nggak merespon. Banyak ketakutan di situ yang orang ini rasakan. Tapi ya kalau kita ya takut terus, kapan berubahnya gitu loh. Kalau sama-sama nggak ada yang maju duluan, sama-sama nggak ada yang effort, sama-sama nggak ada yang cari duluan, ya akan seperti itu aja dan akan gitu-gitu aja. Jadi kalau kalian mengharapkan sesuatu terjadi ya, entah hubungan sama seseorang, entah relationship atau apa, harus ada yang gerak gitu ya. Kalau nggak ya udah tidak ada yang berubah. Ya kalau entah kamu atau dia mengharapkan perubahan, ya harus ada yang dilakukan. Kalau enggak ya bakalan stuck gitu aja. Bener kan maksudnya, make sense kan. Jadi kalau mengharapkan sesuatu tapi nggak ada yang gerak, ya impossible gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi. Di sini ada kartu The Lovers ya. Saat dia membayangkan dirimu, sama aja dia membayangkan seseorang yang dia suka, dia tertarik. Ya mungkin juga ada yang udah ini, ada rasa sayang. Ya tuh ada kartunya tuh keluar, kayak seseorang yang lagi membayangkan. Ada yang pengen ini sih, pertemuan, pengen ada kontak fisik. Kontak fisik tuh apa ya? Macem-macem sih versi kontak fisik. Ada yang kayak pengen ketemu face to face, ada yang pengen mungkin ya pengen
mungkin kangen pengen berpelukan gitu ya, kayak Teletubbies berpelukan. Atau ada juga yang pengen say something gitu ya, mengungkapkan sesuatu terus sambil bertemu. Tapi ada juga mungkin yang pengen kissing atau apa, saking sayangnya sama seseorang gitu kan. Apa aja sih versi kalian ya? Ya mungkin seseorang di sini love language-nya tuh physical attraction gitu ya, physical touch, physical attraction, atau mungkin apa physical attack gitu ya. Physical attack ya, tertekan dong ya kalau physical attack jadinya. Ada seseorang yang fokuskan kamu sih akhir-akhir ini nih, kenapa ya? Tapi kadang energinya kamu sama dia tuh beda ya. Ada yang satunya tuh kayak tenang, santai, satunya tuh negatif energinya. Entar lagi stres, lagi overthinking gitu ya, kepikiran terus. Beda di sini energinya nih antara kamu sama dia. Jadi seseorang yang merasa hubungannya udah selesai sama kamu nih. Hubungannya udah selesai, terus salah satunya kayak menyakiti, melukai seseorang di sini. Ada yang sikapnya dingin dan salah satunya tuh apa ya, menyakiti seseorang di sini. Dan itulah ada yang udah berakhir hubungannya. Saat dia membayangkan dirimu, ada seseorang yang mungkin ya kamu pernah jadi support systemnya dia nih. Support system dimana seseorang ini pernah punya financial issue, atau orang ini saat lagi membayangkan kamu itu ada financial issue. Jadi kayak ada masalah, terus akhirnya ingat sama kamu, entah mau minta bantuan, atau mungkin dulunya kamu pernah bantu dia juga, jadi dia kepikirannya tuh kamu mungkin bisa bantu dia. Tapi ini nggak banyak ya yang punya financial issue ini. Atau ada juga nih ya mungkin seseorang kayak agak-agak matre ya, jadi dia kepikiran kamu, terus dia teringat seseorang atau sosok kamu tuh yang sudah mapan, financial stabil atau karir stabil. Bisa juga kayak gitu ya. Jadi membayangkan sosoknya, siapanya ini gitu ya, daripada energinya yang dia rasakan ke kamu. Saat dia membayangkan dirimu, ada seseorang tuh yang apa ya, kayak mengumpulkan keberanian mungkin untuk cari kamu atau kontak kamu ya. Iya, ada yang merasa ini nih sudah ada kecocokan sama kamu ya, beberapa hal. Tapi kalau kamu sama dia LDR ya, atau ada jarak long distance ini, seseorang ini mungkin ingin cari waktu yang tepat kapan dia bisa bertemu sama kamu gitu ya. Ada yang saat membayangkan dirimu, yang terlintas dalam benaknya dia adalah betapa beruntungnya dia bisa kenal sama kamu, bisa dekat sama kamu, atau apa ya, dia merasa ada kecocokan sama kamu di sini, kayak kalian satu frekuensi lah. Ada juga seseorang yang merasa disudutkan di sini. Kenapa merasa disudutkan ya? Kamu mungkin pernah ngejudge dia atau menyalahkan dia tentang sesuatu mungkin ya. Ada seseorang yang lagi baper-bapernya nih. Kalau energinya makin dekat sama kamu, mungkin ada sesuatu yang mau dia mulai kembali, new beginning ya. Entah ingin memperbaiki, entah mau awal mula lagi sama kamu. Itu kalau energinya makin dekat sama kamu. Tapi kalau makin jauh energinya ya mungkin dia udah merasa lelah, capek, dan ingin cari orang baru, mungkin penggantinya kamu ya. Coba disesuaikan sama kondisi kalian masing-masing ya. Saat dia membayangkan dirimu. Aku tuh ada ya di video terakhir ya, yang aku tuh intronya tuh kayak ngomong aku tuh mungkin ya agak, biasanya mungkin kalian dengar aku tuh yang ngomongnya tuh soft spoken, santai gitu ya.
Lebih ke orang gak semangat sih sebenarnya ya, bukan soft spoken. Nah terus di intro itu aku tuh ngomongnya agak naik 2 oktav ya, jadi kelihatan kayak ngegas banget. Terus kalian bilang aku marah-marah. Nggak ada guys, aku tuh nggak marah-marah. Sampai ada yang komen, Kak Dinda mau marah atau enggak tetap aja ketawa gitu. Iya karena emang gak marah. Cuma naik 2 oktav doang suara aku, kalian langsung bilang aku marah. Nggak ada marah-marah guys. Cuma kadang ini aja, kalau ada sesuatu yang disampaikan gitu, lebih kayak nasehat, mungkin kata-katanya kayak lebih ditegaskan ya, lebih tegas, jadi kedengarannya tuh kayak lagi marah-marah. Enggak ya guys, aku tuh nggak marah-marah. Kalian tuh bukan siapa-siapa aku, bukan keluarga aku, jadi aku nggak ada keinginan buat marah-marah, buat apa gitu kan. Buat apa ngatur-ngatur orang lain, buat apa marah-marah ya. Oke, kita lanjut ya. Saat dia membayangkan dirimu, ini energinya salah satunya ada yang cuek katanya nih. Salah satunya ada yang cuek, pura-pura cuek sih lebih tepatnya, tapi salah satunya ada yang ngerasa udah capek nih, kayak aku tuh udah berusaha dari kemarin, udah effort gitu ya, tapi kamu cuek aja, tapi aku dicuekin gitu, jadi dia capek di sini. Entah siapa nih yang capek, kamu atau dia, siapa yang lebih effort di sini. Nah kan di sini ada seseorang yang pengen jujur atau to the point, tapi kayak dia juga butuh waktu buat healing atau butuh waktu buat tenangin diri dulu. Dia tahu nih udah mempersiapkan, mungkin mau ngomong apa aja, mau lakuin apa aja ke kamu, tapi dia mungkin ya lebih butuh ketenangan saat ini, makanya terlihat kayak banyak diamnya, nggak mau bicara gitu ya. Ada seseorang yang di sini kayak nunggu kamu ya. Orang ini masih mau denger sih tentang kamu tuh. Ya, memang ada yang nunggu kamu ada pergerakan mungkin ke dia, nunggu kamu yang cari dia duluan. Aku ngerasa energi orang ini tuh kayak males ya buat lakuin sesuatu. Jadi lebih kayak kepoin kamu aja. Jadi dari kepoin kamu itu dia tahu kabar kamu gimana tanpa dia harus bertanya ke kamu. Dan di sini ada seseorang yang overthinking ya. Orang ini tuh overthinking karena dia tuh ada feeling sebenarnya, makanya overthinking. Adalah sesuatu yang bikin dia worry. Apalagi kalau salah satunya tuh kayak nggak peka, jadi males nih gitu. Males nih. Kenapa nih males-malesan? Lucu juga ya. Di sini orang ini merasa kayak udah terikat sama kamu, sulit buat melepaskan ikatan di antara kalian. Entah status hubungan kalian apa. Ada kan kalian tuh misalnya ya yang HTS-an setahun atau PDKT setahun gitu. Aku suka denger sih di TikTok. Tapi aku bingung tuh PDKT setahun tuh ngapain? Itu mah HTS berkedok PDKT kali. Ya gak sih? PDKT setahun tuh ngapain? PDKT tuh ya paling lama tuh 3 bulan guys, itu yang standar, make sense-nya tuh 3 bulan. Kalau 3 bulan gak ada kejelasan, mendingan kalian go away aja dari orang itu. Itu tandanya dia gak punya pendirian, dia gak punya ketegasan, dia gak bisa ambil keputusan, dan dia mungkin ya gak seserius itu sama kamu, atau memang dia gak ada niat buat punya hubungan sama kamu, itu aja. Berarti kalian berdealing sama orang yang lagi main-main, mau diajak main-main sampai kapan gitu. Kalau kalian lagi cari yang serius gitu, tapi ada orang yang energinya beda sama kamu, dia lebih ke main-main, having fun, tapi kamu serius, itu kan gak match. Lebih baik ya kalian menjauh aja. Tapi kalau kalian punya banyak waktu buat having fun gitu sama seseorang, ya udah having fun together, nggak masalah. Tapi kalau yang satu serius, yang satu lagi mau for fun aja, itu kan beda ya. Nah kita sekarang belajar tentang PDKT ya. Gitu.
Jadi harus jelas ya maunya tuh apa. 3 bulan tuh kalian harus sudah bisa, harus tahu ini orang nih intensinya apa ke kamu gitu. Pengen serius kah, pengen ajak HTS-an kah, pengen for fun aja, atau pengen ngajak selingkuh. Bercanda ya guys ya. Ya harus tahu, harus jelas. Bukankah seperti itu? Kita lanjut ya. Nah, saat dia membayangkan dirimu, ada seseorang tuh yang kayak pengen ini ya. Orang ini tuh energinya kayak ada rasa ketertarikan yang besar. Malah ada yang pengen ini ya. Physical attraction yang tadi itu sih. Orang ini ketertarikannya besar. Mungkin ada juga yang mengarahnya ke hasrat atau pengen sexual attraction sama kamu. Ada nih, tapi kalau kebanyakan dia yang maskulin ya. Mungkin pengen ada sexual attraction. Di sini ada seseorang yang kayak pengen kejelasan ya. Pengen ada kejelasan atau ya lebih ke ini sih, kejelasan. Pengen tahu nih, ini hubungannya kita tuh apa gitu, ini hubungan kita tuh mau dibawa kemana, atau kamu tuh maunya apa sih dari aku, atau tujuannya apa sih kamu ke aku ini. Nah pokoknya pengen ada sesuatu yang clear aja di sini tentang kamu dan dia. Atau ada seseorang yang pengen kejelasan kayak kalau misalnya ya kamu marahnya nih kenapa gitu. Mungkin dia nggak tahu kamu tuh marahnya kenapa. Nah ini ada seseorang yang nggak bisa lepaskan ikatannya, lepaskan energi dari kamu ini, nggak bisa. Sudah merasa terikat sama kamu nih. Mungkin kamu tarikan energinya besar ya ke dia. Jadi energi kamu tuh masih di sekeliling dia. Itu kenapa dia belum bisa lepaskan kamu gitu aja ya. Tapi orang ini ya agak takut juga sih buat ajak kamu bicara. Entah belum terlalu ada hal penting atau masih menimbang apa yang perlu dikatakan, apa yang nggak perlu dikatakan. Atau bisa juga dia lagi mikir-mikir ingin mengatakan sesuatu, tapi gimana ya cara mengatakannya, cara mengungkapkannya yang enak tuh gimana gitu. Orang ini merasa ya hadirnya kamu tuh melengkapi part-part yang kosong di dalam diri dia. Misalnya apa part yang kosongnya nih? Dia kehilangan sosok seseorang mungkin, atau dia merasa kamu tuh memenuhi egonya dia misalnya, atau kamu tuh mengisi dimana kayak nggak ada nih orang yang peduli sama dia. Nah kamu tuh peduli sama dia. Nah itu jadi kayak kamu melengkapi lah, melengkapi satu hal yang di diri dia tuh, di hidup dia tuh nggak ada, tapi di kamu tuh ada, atau kamu memberikan itu ke dia. Orang ini nih ya suka mencari tahu tentang kamu. Di saat dia lagi kepoin kamu atau stalking kamu, ada aja kadang yang bikin dia shock, yang bikin dia kaget. Iya, apa yang bikin dia shock, yang bikin dia kaget. Atau ada juga yang suka memanifestasi kamu nih. Apa ya, kayak memanifestasi, berdoa, menyebut nama kamu, atau mengharapkan sesuatu dari kamu. Sebenarnya orang ini punya pilihan lain ya. Tapi aku lihat dia ini sih kayak nggak terlalu merasa klik sama pilihan-pilihan dia yang lain, nggak membuat dia
tergerak gitu loh ke option-option dia yang lain. Malah banyak option dia yang lain itu kayak jual murah. Jual murah tuh apa maksudnya, kayak deketin dia atau agresif atau ya apalah gitu, tapi dia nggak terlalu tertarik sih sama yang lain itu. Saat dia membayangkan wajahmu, sebenarnya energinya ini ada yang kayak pengen ajak kamu main ya. Iya, apa sih? Pengen ajak kamu main karena energinya fun di sini. Tapi kadang dia juga nggak tahu nih kamu bakal merespon dia atau enggak, bakalan mau atau enggak. Karena yang aku tangkap adalah orang ini nih nggak bisa membaca energi kamu. Kamu tuh masih menginginkan dia atau enggak, kamu tuh masih mau enggak terkoneksi, masih mau enggak main sama dia. Dia tuh nggak bisa membaca itu saat ini tentang kamu. Sekalipun orang ini udah agak menjauh ya, atau sengaja atau enggak menjauh dari kamu, tapi dia masih mau tahu tentang kamu nih. Ada yang kepoinnya tuh diam-diam, takut kamu tahu kalau dia tuh kepo. Tapi ada juga seseorang yang berusaha melupakan kamu atau berusaha untuk move on ya. Pengen move on, pengen melupakan hal-hal yang udah pernah kalian lalui bersama. Ada yang berharap sih, aku lihat di sini ya energinya. Berharap, tapi dia juga ngerasa kamu tuh sulit kadang buat didekati atau sulit buat dimiliki. Jadi energinya nih kayak maju mundur. Dia juga bingung kamu tuh mau atau enggak sama dia. Kayak apa ya? Kayak tarik ulur jatuhnya di sini. Ya. Dia kadang ngerasa kamu mendekati dia, tapi kadang ya dia juga ngerasa kamu tuh kayak memberi batasan. Ya, gitulah. Udah, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang membayangkan dirimu. Zodiaknya ada zodiak Capricorn, Aries, Leo, Pisces, Cancer, Gemini, Aquarius, dan Sagittarius. Inisial huruf dia yang membayangkan dirimu. Ada inisial huruf N, X, A, Y, T, B, L, S, R, F, W, I, V, Z, C, dan J. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.